Halo, nama saya Takuya. Nama saya Karen Fedora Fong. Nama saya Alvina Felicia Mulyanto. Nama saya Felicia Dodovena dan hari ini kami akan membahas komunikasi verbal dan non-verbal. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai ke inti video yaitu bahasa verbal dan non-verbal, kalian dan Ibu Hana pasti sudah tahu kan Indonesia itu mempunyai bahasa yang sangat punya banyak keragaman atau keberagaman, yaitu salah satunya adalah bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal sendiri adalah bahasa yang bisa diucapkan melalui perkataan tanpa menggunakan bahasa tubuh. Contohnya, kamu sudah makan atau belum? Dijawab dengan sudah atau belum. Atau contohnya lagi yang lebih formal adalah Bapak dan Ibu, besok kita akan mengadakan meeting di kantor. Kalian siap? Dan dijawab dengan iya siap. Dan bahasa nonverbal sendiri adalah bahasa yang tidak dengan perkataan namun dengan bahasa tubuh. Misalnya, seperti bahasa bau-bauan. Ketika kita berada di Garuda Indonesia, kita mencium bau yang khas atau bau parfum. Itu sendiri adalah ciri khas dari pesawat itu. Melalui pesan yang tidak dapat disampaikan melalui perkataan, mereka ingin sekali kita agar kita dapat mencium bau-bauan tersebut dan kita merasa menjadi nyaman. Contoh lainnya lagi, ketika kita berada di tempat spa, kita mencium bau-bauan yang merilekskan tubuh kita. Misalnya bau bunga melati atau bau jasmin. Itu dikhususkan dipakai di tempat spa agar kita merasa rileks di tempat spa tersebut. Penjelasan komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Halo, apa kabar? Hai, aku baik. Kamu apa kabar? Baik dong. Kamu gimana? Sehat? Sehat, kamu gimana? Sekarang sekolah di mana? Sekarang lagi kuliah nih di Universitas Pelita Harapan, baru masuk semester 4. Wah, keren banget. Belajar apa tuh? Wah, banyak deh terkait pariwisata. Yang paling seru sih belajar masak sama pastry. Wah, asik. Jadi pengen lihat-lihat ke sana. Boleh banget. Komunikasi nonverbal sendiri adalah komunikasi di mana kita sebagai manusia menggunakan bahasa tubuh seperti lirikan mata, seperti bersalaman, atau kita menggunakan apa yang ada di tubuh kita atau citra diri kita seperti parfum dan pakaian. Jadi komunikasi nonverbal sendiri komunikasi yang disampaikan bukan melalui kata-kata namun melalui apa yang ada di tubuh kita, bahasa tubuh, bahasa isyarat maupun makna-makna yang tersirat seperti berpelukan kepada teman yang sudah lama tidak berjumpa dan sebagainya. Kinesik sendiri adalah salah satu jenis komunikasi nonverbal yang penyampaiannya menggunakan mimik muka, tersenyum, lirikan mata dan sebagainya. Seperti contohnya adalah ketika kita melihat lawan bicara kita melakukan eye contact, atau ketika kita senang kita tersenyum, dan ketika kita ingin menunjukkan diri kita ramah kita akan tersenyum, dan ketika kita tidak suka pada suatu orang kita akan cemberut atau kita menggunakan mimik muka kita sebagai indikator kalau kita tidak suka pada dia. Hai Vin, senang banget deh project kemarin kita sukses abis. Senang banget kerja sama kamu. Kalau ada project lagi kita bareng lagi ya. Iya, senang juga bekerja sama kamu. Yang kedua adalah pesan proxemic. Pesan proxemic adalah ukuran jarak fisik antara orang-orang ketika mereka berkomunikasi. Pesan proxemic menjelaskan bagaimana kita menggunakan ruang di sekitar kita untuk mengkomunikasikan kenyamanan pribadi kita. Contohnya adalah perbedaan jarak komunikasi formal antara rekan kerja dan penggunaan bahasa antara atasan dan karyawan yang akan lebih jauh dibanding dengan komunikasi santai dengan teman. Bu, kita harap besok kita bisa meeting tepat waktu ya Bu, karena rekan kerja kita ada urusan setelah kita meeting. Oke, siap. Beb, kita makan yuk abis dari kampus, mau gak Beb? Oh, boleh. Mau makan di mana? Di FJ aja, jadi selesai kelas kita bisa makan-makan terus pulang bareng deh. Oke, ayo. Yang ketiga adalah pesan artifaktual. Pesan artifaktual adalah pesan yang diungkapkan melalui penampilan, body image, pakaian, kosmetik, dan lain-lain. Contohnya adalah memakai pakaian yang sopan saat ke tempat ibadah dan memakai baju formal untuk ke acara formal. Kamu rapi banget, mau kemana? Iya nih, ada acara di kampus, ada hospitur. Oh, oke, bye. Bye.
Yang keempat adalah pesan sentuhan dan bau-bauan. Pesan sentuhan dan bau-bauan adalah pesan melalui sentuhan tubuh dan juga dilakukan dengan menggunakan jenis-jenis bau-bauan seperti parfum. Pesan bau-bauan atau wangian dapat kita temukan di tempat spa dan biasanya mereka akan memakai aroma bunga jasmin untuk membuat pengunjung lebih rileks. Dan untuk pesan sentuhan dapat ditemukan seperti memeluk teman saat sudah lama tidak berjumpa. Hai Vin, kamu pakai parfum apa? Wangi banget. Oh, aku pakai Gucci Bloom. Iya, wanginya mewah banget. Mau beli ah? Iya, cobain deh. Iya. Yang terakhir adalah pesan paralinguistik. Pesan paralinguistik adalah pesan yang berhubungan dengan nada suara, kecepatan dan pernapasan, pengucapan, artikulasi, jeda, dan tanda baca. Contohnya adalah volume dan nada seseorang yang akan naik jika dia marah, dan jika ia senang, volume dan nada akan menurun dan ia juga akan berbicara tanpa tekanan. Felicia, saya harap kamu bisa kumpulin tugas ya besok. Iya Bu, maaf ya Bu atas keterlambatannya. Saya akan kumpulkan tugas saya besok Bu. Selanjutnya, yang paling gampang adalah pesan artifaktual. Pesan artifaktual sendiri adalah pesan di mana kita memakai apa yang seharusnya kita pakai. Misalkan, kita datang ke prom, kita akan serapi mungkin, yang menunjukkan kalau kita menghargai acara tersebut. Yang kedua, kalau kita pergi ke kampus, kita akan memakai seragam karena sesuai dengan standar kampus tersebut. Kita rapi, kita wangi, dan kita cantik. Pesan kinesik adalah pesan nonverbal yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pesan yang menggunakan mimik muka sebagai indikator. Misalnya, tersenyum. Tersenyum adalah kita menyampaikan kalau kita senang atau kita menghargai orang atau lawan bicara kita. Atau lirikan mata, seperti tari-tarian di Bali, seperti tari kecak dan sebagainya, itu menggunakan lirikan mata untuk menari, sehingga pesan-pesan tersebut tersirat bukan tersurat. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi nonverbal dapat kita gunakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin bahkan di tempat kerja, atau bahkan saat kita keluar pergi dengan teman-teman. Jika sedang berada di tempat kerja, kita bisa menggunakan dengan cara tersenyum ketika kita berhasil menyelesaikan semua tugas, ataupun bisa juga menunjukkan ekspresi wajah yang bersemangat sepanjang hari. Tak hanya itu, kita juga dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menunjukkan keterlibatan, perhatian, simpati, rasa syukur, dan rasa kepercayaan diri. Sedangkan untuk komunikasi verbal, kita dapat menunjukkan perasaan kita melalui kata-kata dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sekian video dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hana Suteja karena dengan adanya presentasi video ini sekiranya dapat membantu kita untuk dijadikan pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.